Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya MK Tami Maulana, mahasiswa UIN Suska Riau, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, dalam video kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester mata kuliah model-model konseling dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Ilyas Esos MA. Langsung saja untuk soal yang pertama, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi dan analisis interpretasi atas resistensi. Baiklah, untuk jawabannya, teknik-teknik terapi psikoanalisis untuk mencapai tujuan psikoanalisis yakni mencapai kesadaran klien, proses pemahaman atas tingkah laku klien, dan memahami gejala-gejala yang dialami klien. Adapun teknik-teknik terapi psikoanalisis adalah yang pertama, asosiasi bebas. Teknik utama terapi psikoanalisis adalah asosiasi bebas. Analisis meminta pada klien agar membersihkan pikirannya dari pemikiran-pemikiran yang melintas dalam pikirannya. Asosiasi bebas adalah mengingat kembali pengalaman-pengalaman di masa lampau dan melepaskan emosi yang berkaitan dengan keadaan trauma yang dialami di masa lampau. Selanjutnya, penafsiran adalah suatu prosedur dalam menganalisis asosiasi-asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transferensi-transferensi. Fungsi penafsiran adalah mendorong untuk mengasimilasikan bahan-bahan baru dan mempercepat proses konseling. Penafsiran analisis menyebabkan pemahaman pada pihak klien. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk mengungkap bahan-bahan yang tidak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atau beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Mimpi-mimpi memiliki dua taraf isi, yaitu isi laten dan isi manifen. Isi laten terdiri atas motif-motif yang disamarkan tersembunyi, simbolik dan tak disadari. Selanjutnya, analisis dan penafsiran resistensi adalah suatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tak disadari. Freud memandang resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan. Penafsiran analisis atau resistensi ditujukan untuk membantu klien agar menyadari alasan klien bisa menanganinya. Selanjutnya, analisis dan penafsiran transferensi merupakan inti dari terapi psikoanalisa. Dalam analisis transferensi, mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Penafsiran hubungan transferensi memungkinkan klien di masa lampau yang tetap dipertahankan hingga sekarang sehingga menghambat pertumbuhan emosionalnya. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Jawabannya, Freud mengatakan, kehidupan emosionalku selalu menuntut bahwa aku harus selalu menjadi teman dekat dan juga musuh yang dibenci. Saya harus selalu dapat menyediakan diri menjadi seperti itu. Menariknya, semua hubungan tersebut sampai ia berusia 50 tahun selalu bersama dengan laki-laki. Freud yang terkesan secara konstan berpikir tentang seks,
justru jarang melakukan hubungan seksual. Setelah anak bungsunya Anna lahir, ketika ia berusia 40 tahun, ia tidak melakukan seksual intercourse selama beberapa tahun. Kebanyakan dari jarangnya hubungan seksualnya berakar dari keyakinannya bahwa penggunaan kondom, coitus interruptus, begitu juga masturbasi, merupakan praktik seksual yang tidak sehat. Karena Freud tidak menginginkan anak lagi setelah anak, tidak melakukan hubungan seksual merupakan alternatifnya. Freud juga mengalami kesulitan berhubungan dengan beberapa teman lamanya seperti Alfred Adler, Carl Jung, dan beberapa kolega dekatnya. Freud menganggap hal ini tidak dengan mengatakan bukan perbedaan keilmuannya yang penting, tapi biasanya karena dendam, kecemburuan atau pembalasan dendam yang memberikan impuls untuk permusuhan. Perbedaan keilmuan biasanya terjadi kemudian. Menurut banyak orang, ada beberapa kualitas personal yang dimiliki Freud bahwa ia seseorang yang sensitif, penuh kasih sayang yang memiliki kapasitas untuk menunjukkan kehangatan, bahkan mampu membangun hubungan yang cair. Namun hubungan emosional yang sangat dalam ini seringkali berakhir tidak bahagia, dan Freud sering merasa disiksa oleh teman-teman lamanya dan menganggap mereka sebagai musuh. Selanjutnya soal nomor 3. Coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior terapi. Baiklah, jawabannya. Classical conditioning adalah sebuah teori yang berada di dalam aliran psikologi behavioristik. Behavioristik, seperti yang kita tahu, meyakini bahwa perilaku individu disebabkan oleh pengalaman belajar yang berbeda. Behavioristik meyakini kalau kepribadian kita terbentuk karena pengalaman dan lingkungan di sekitar kita, dan pengkondisian klasik dari Pavlov menegaskan keyakinan ini. Proses classical conditioning terjadi atas 3 fase. Fase yang pertama, sebelum pengkondisian. Bagian pertama classical conditioning membutuhkan stimulus tak terkondisi, yang kalau dilakukan akan memperoleh respon. Contohnya adalah memicingkan mata. Itu kan refleks karena matanya ditiup. Fase yang kedua, selama pengkondisian. Ini adalah fase kedua dari proses classical conditioning. Di fase ini, stimulus terkondisi akan diberikan ke subjek, lalu diikuti dengan stimulus tak terkondisi. Ini dilakukan berulang kali. Akibat pemberian stimulus berurutan ini, temanmu menganggap kalau CS dan UCS ini akan selalu terjadi berurutan. Di sini stimulus yang dulunya nggak menghasilkan respon pelan-pelan akan memunculkan respon. Fase yang ketiga setelah pengkondisian. Ini adalah tahap akhir dari pengkondisian. Stimulus terkondisi yang sebelumnya nggak memancing respon akibat selalu dikaitkan sama stimulus alami, akhirnya bisa memicu respon. Dalam hal ini, memicingkan mata karena aba-aba. Respon yang kita munculkan ini disebut respon terkondisi. Pada tahun 1890-an, Ivan Pavlov meneliti air liur pada anjing sebagai respon saat diberi makan. Dia memasukkan tabung reaksi kecil di pipi masing-masing anjing untuk mengukur air liur saat anjing dikasih makan dengan bubuk yang terbuat dari daging. Awalnya,
Pavlov menduga anjing-anjing ini akan mengeluarkan liur sebagai respon dari makanan di depan mereka. Tetapi, dia memperhatikan kalau anjing-anjingnya mulai mengeluarkan liur setiap kali mereka mendengar langkah kaki asistennya membawa makanan. Ketika Pavlov menemukan bahwa benda atau peristiwa apapun yang menurut anjing ada hubungannya dengan makanan, seperti asisten lab, akan memicu respon yang sama. Ia menyadari bahwa ia telah membuat penemuan ilmiah yang penting. Karena itu, ia mengabdikan sisa karirnya untuk mempelajari conditioning ini. Baiklah, untuk soal nomor 4, jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Konsep dasar konseling rasional emotif terapi. Manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal, dan irasional. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua dan budaya tempat dibesarkan. Berpikir secara irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Verbalisasi yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah dan verbalisasi yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir rasional dan logis yang dapat diterima menurut akal sehat serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu antecedent, event, belief, dan emosional konsekuensi. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. Antecedent event yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Perceraian suatu keluarga, kelulusan bagi siswa, dan seleksi masuk bagi calon karyawan merupakan antecedent event bagi seseorang. Belief yaitu keyakinan, pandangan, nilai atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang rasional atau rational belief atau RB, dan keyakinan yang tidak irasional atau irrational belief atau EB. Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan karena itu tidak produktif. Selanjutnya, emosional konsekuensi merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event.
Konsekuensi emosional ini bukan akibat dari A, tetapi disebabkan oleh beberapa variabel antara dalam bentuk keyakinan B, baik yang RB maupun yang IB. Selanjutnya, nomor 5. Jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Threat and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Baiklah, jawabannya. Manusia dalam pandangan Roger adalah bersifat positif. Ia mempercayai bahwa manusia memiliki dorongan untuk selalu bergerak ke muka, berjuang untuk berfungsi, kooperatif, dan konstruksi, dan memiliki kebaikan pada inti terdalam tanpa perlu mengendalikan dorongan-dorongan agresifnya. Filosofi tentang manusia ini berimplikasi dalam praktek terapi client center, di mana terapis meletakkan tanggung jawab proses terapi pada klien, bukan terapi yang memiliki otoritas. Klien diposisikan untuk memiliki kesanggupan dalam membuat keputusan. Pendekatan konseling client center menekankan pada kecakapan klien menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri atau self, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Menurut Roger, konsep inti konseling berpusat pada klien adalah konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Terapi berpusat pada klien atau client-centered terapi merupakan salah satu teknik alternatif dalam praktik pekerjaan sosial, terutama bagi terapis yang tidak begitu menguasai secara baik beberapa teori dan praktik pekerjaan sosial. Walaupun begitu, bukan berarti tanpa tantangan dan keahlian yang spesifik. Beberapa teori dan praktik pekerjaan yang bersifat dasar tetap menjadi kebutuhan mutlak dalam teknik terapi ini. Tulisan ini akan berusaha menjelaskan tentang latar belakang historis terapi client center, beberapa asumsi dasar, prinsip, tujuan dan teknik serta proses terapi client center. Hubungan konselor dengan klien. Konsep hubungan antara terapis dan klien dalam pendekatan ini ditegaskan oleh pernyataan Rogers pada tahun 1961. Jika saya bisa menyajikan suatu tipe hubungan, maka orang lain akan menemukan dalam dirinya sendiri kesanggupan menggunakan hubungan itu untuk pertumbuhan dan perubahan, sehingga perkembangan pribadi pun akan terjadi. Ada 6 kondisi yang diperlukan dan memadai bagi perubahan kepribadian. Yang pertama, 2 orang berada dalam hubungan psikologis. Yang kedua, orang pertama disebut klien, ada dalam keadaan tidak selaras, peka dan cemas. Yang ketiga, orang kedua disebut terapis, ada dalam keadaan selaras atau terintegrasi dalam berhubungan. Terapis merasakan perhatian positif tak bersyarat terhadap klien. Yang kelima, terapis merasakan pengertian yang empati terhadap kerangka acuan internal klien dan berusaha mengkomunikasikan perasaannya ini kepada terapis. Yang keenam, komunikasi pengertian empatik dan rasa hormat yang positif tak bersyarat dari terapis kepada klien setidak-tidaknya dapat dicapai. Selanjutnya, teori N faktor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasikan jumlah ciri, sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian tertentu. Konseling Threat and Factor berpegang pada pandangan yang sama dan menggunakan tes-tes psikologis untuk menganalisis atau mendiagnosis seseorang mengenai ciri-ciri dimensi atau aspek kepribadian tertentu.
yang diketahui mempunyai relevansi terhadap keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam jabatan dan mengikuti suatu program studi. Winkel 2010 407, istilah konseling trait and faktor dapat dideskripsikan sebagai corak konseling yang menekankan pemahaman diri melalui testing psikologis dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka problem atau masalah yang dihadapi, terutama menyangkut pilihan program studi atau bidang pekerjaan. Hubungan antara konselor dan klien. Menurut Sayekti, peranan konselor dalam hubungan antara klien dan konselor adalah yang pertama, memberitahu klien tentang berbagai kemampuannya yang diperoleh konselor dari hasil testing, angket dan alat pengukur yang lain. Berdasarkan hasil testing dan lain-lain tersebut, konselor mengetahui kelemahan dan kekuatan klien, sehingga dapat meramalkan jurusan, pendidikan atau jabatan apa yang cocok bagi klien. Konselor membantu klien menentukan tujuan yang akan dicapainya disesuaikan dengan hasil testing. Dengan memberitahukan sifat serta bakat klien, maka dapat mengelola hidupnya sendiri, dapat hidup bahagia. Yang kedua, konselor secara aktif mempengaruhi perkembangan klien. Konselor membantu mencari sebab individu tidak memiliki sumber personal untuk menentukan individualitasnya, karena ia tak dapat memahami dirinya secara penuh. Diagnosis eksternal yang dilakukan konselor melengkapi persepsinya. Berdasarkan data yang ada, konselor merumuskan hipotesis untuk memahami individu. Yang keempat, konselor aktif dalam situasi belajar, melakukan diagnosis, menyajikan informasi, mengumpulkan dan menilai data untuk membantu individu. Konselor berperan sebagai guru yang bertugas mengajari klien belajar tentang dirinya sendiri dan lingkungannya. Sesuai dengan penjabaran peran konselor di atas, maka dapat disimpulkan sebagai peranan konselor di sini adalah memberitahukan, memberikan informasi, mengarahkan. Karena itu pendekatan ini disebut pendekatan yang kognitif rasional. Selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Jawabannya, teknik atau strategi intervensi banyak, namun yang paling banyak digunakan eksperimen penggunaan bahasa, analisis impian, fantasi, bermain peran, bermain otopdok, interpretasi komunikasi tubuh dan kelompok. Yang pertama, eksperimen. Eksperimen mendorong konseling dengan cara-cara baru. Tujuan konseling Gestalt adalah menciptakan eksperimen dengan konseli untuk membantu konseli. A. Mencapai kesadaran atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Kesadaran itu termasuk di dalamnya insight, penerimaan diri, pengetahuan tentang lingkungan, tanggung jawab terhadap pilihannya. B. Kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. C. Memiliki kemampuan mengenali, menerima, mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keyakinan. 2. Penggunaan bahasa ialah di mana seseorang konselor dapat mengubah iklim lingkungan dengan bahasa. Yang ketiga, analisis impian adalah konseli lebih memungkinkan memperoleh kesadaran. Yang keempat, fantasi adalah untuk membantu konseli dalam meningkatkan kesadaran diri. Yang kelima, bermain peran. Salah satu bentuk bermain peran awal digunakan adalah psikodrama. Yang keenam, permainan top dog atau underdog, yaitu menempatkan satu bagian diri untuk menceramahi, mendorong, dan mengancam bagian diri yang lain dalam rangka menuju perilaku baik. Selain itu, teknik-teknik yang digunakan dalam konseling Islam juga memiliki teknik yang oleh Hamdan Bakran Az-Zaki disebut sebagai teknik yang bersifat lahir dan teknik yang bersifat batin. Teknik yang bersifat lahir
dimaksudkan oleh Az-Zaki yaitu sebagai teknik yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh konseli, yaitu dengan menggunakan tangan atau lisan. Sedangkan teknik secara lisan dilakukan dengan menggunakan wejangan, himbauan dan ajakan yang baik dan benar, perkataan yang baik dan benar yang datang dari konselor yang diperuntukkan bagi konseli, akan menambah ketentraman di hati konseli. Teknik ini apabila dikaitkan dengan pendekatan Gestalt sama halnya dalam 3 dimensi kesadaran, di mana konselor memberi perlakuan kepada konseli agar menjadi sadar pada saat sekarang dengan saat ini. Selain itu, dalam Islam, konselor juga dianjurkan untuk mendoakan dan berdoa dengan menggunakan lisan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli dengan maksud agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan jalan terbaik bagi konseli. Sebab agama Islam pada hakikatnya adalah memberikan pencerahan terhadap pola sikap, pola pikir, dan pola perilaku umatnya ke arah kehidupan personal dan sosial yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan ukhuwah. Selanjutnya soal nomor 7. Jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Jawabannya, 3 aspek logoterapi yaitu yang pertama freedom of will atau kebebasan berkeinginan. Kebebasan berkeinginan adalah ciri yang unik dari kebebasan pengalaman manusia. Manusia tidaklah bebas dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis, tetapi manusia berkebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kebebasan berkeinginan adalah kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia. Yang kedua, menurut Frankly, 1985-162, hidup punya potensi untuk memiliki makna. Apapun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi, bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah aspek-aspek hidup yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Yang ketiga, keinginan akan makna mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Keinginan akan makna adalah dasar perjuangan manusia untuk menemukan dan memenuhi makna dan tujuan hidupnya. Baiklah, untuk soal yang terakhir, soal yang ke-8. Jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Jawabannya, baiklah, saya akan menjelaskan kembali apa yang saya pahami waktu presentasi makalah kelompok saya yang berjudul Model Konseling Kognitif Behavior Therapy. Kognitif behavior terapi merupakan perpaduan dari 2 pendekatan dalam psikoterapi, yaitu terapi kognitif, kognitif terapi, dan terapi behavioral terapi. Terapi kognitif memusatkan perhatian pada pikiran, asumsi, dan kepercayaan klien agar ia mengenali dan mengubah kesalahan-kesalahannya. Terapi kognitif tidak hanya berkaitan dengan positive thinking saja, tetapi juga happy thinking. Sementara itu, terapi perilaku ditunjukkan agar klien belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, berpikir lebih jelas, serta membantu membuat keputusan yang tepat. Pendekatan konseling kognitif behavior terapi mengajarkan klien untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menanggapi pikiran dan keyakinan fungsionalnya. Pendekatan konseling kognitif behavior terapi menggunakan beberapa teknik untuk mengubah pikiran, perasaan, dan tingkah laku klien. Kognitif behavior terapi lebih menekankan agar teknik apapun yang digunakan dapat membantu proses konseling menjadi lebih singkat sekaligus memudahkan klien.
Tujuan dari Cognitive Behavior Therapy adalah untuk mengajak klien mengenali dan mengubah distorsi kognitif yang mempengaruhi mood dan merusak diri yang dititik beratkan pada masa kini untuk diubah dari negatif menjadi positif dengan tidak mengabaikan masa lalu klien. Cognitive Behavior Therapy tetap menghargai masa lalu sebagai bagian dari hidup konseli dan mencoba membuat konseli menerima masa lalunya untuk tetap melakukan perubahan pada pola pikir masa kini untuk mencapai perubahan di waktu yang akan datang. Konselor Cognitive Behavior Therapy biasanya menggunakan teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan konseli. Menurut MC Lott, teknik yang biasa digunakan dalam Cognitive Behavior Therapy yaitu yang pertama, menata keyakinan irasional. Yang kedua, membingkai kembali isu, menerima kondisi emosional internal sebagai suatu yang menarik ketimbang suatu yang menakutkan. Yang ketiga, mencoba penggunaan berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam situasi real. Yang keempat, mengukur perasaan. Kelima, menghentikan pikiran. Konseli belajar juga menghentikan pikiran negatif dan mengubahnya menjadi pikiran yang positif. Pelatihan keterampilan sosial melatih untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Yang ketujuh, in vivo exposure, memotivasi klien yang menggunakan teknik Cognitive Behavior Therapy untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya.